Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Rosid. Salam sejahtera, salam Pancasila, salam kebajikan untuk kita semuanya. Saya kali ini akan membahas mata kuliah pengantar ilmu politik dengan pembahasan sosialisasi politik. Nah, sebelum saya menjelaskan secara rinci terkait dengan sosialisasi politik, saya akan sampaikan subcapaian pembelajaran mata kuliah ini pada pertemuan ke-9. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan sosialisasi politik. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi sarana atau media sosialisasi politik. Itu ya subcapaian pembelajaran mata kuliah kita pada sesi ini. Baik, sebelum saya melangkah pada pembahasan, saya akan menjelaskan bahwa betapa pentingnya sosialisasi politik itu. Karena berkaitan dengan kognisi masyarakat, afeksi masyarakat, dan kemudian mengarah pada perilaku atau psikomotorik. Nah, oleh karena itu, memang sosialisasi politik itu menjadi tugas pemerintah, kemudian juga tugas partai politik sebagai organisasi politik. Tapi tentu saja kita tidak bisa mengandalkan pemerintah dan partai politik. Sebagai public attentive itu masyarakat berperhatian. Tentu Anda orang yang sudah terliterasi politik, sudah terliterasi media, memiliki tugas juga memberikan sosialisasi politik kepada masyarakat. Karena kalau kita bicara masyarakat ya, ada 3 lapisan. Yang pertama adalah masyarakat umum atau masyarakat awam. Prosentasenya itu paling besar ya. Kemudian masyarakat atentif atau public attentive, masyarakat berperhatian, itu prosentasenya kira-kira 10-15%. Masyarakat atentif, public atentif itu masyarakat sudah melek media, melek informasi, kemudian punya kebiasaan mengakses berita-berita dan sebagainya, sehingga pemahaman tentang demokrasi, pemahaman tentang pemilu itu sudah baik ya. Yang selanjutnya masyarakat atau elite opinion. Itu mereka tokoh ya, kemudian key audience, kemudian juga politisi-politisi masuk ke dalam kategori lapisan paling nomor 3 ini. Biasanya kisaran antara 5% sampai 10%. Biasanya paling sedikit, paling runcing karena memang pada tataran elit dan pada tataran perilaku politik. Seperti itu. Jadi pentingnya sosialisasi politik kepada masyarakat, terutama disampaikan kepada masyarakat umum, masyarakat awam atau general publik. Nah, kalau dilihat dari pengertian ini ya, saya akan menjelaskan melalui pengertian dulu, definisi dulu. Yang pertama, pengertian sosialisasi politik menurut Gabriel Almond, salah satu ilmuwan politik. Sosialisasi politik merupakan sebuah proses tempat sikap-sikap dan pola tingkah laku politik diperoleh atau dibentuk. Jadi tingkah laku, kognisi itu dibentuk melalui sosialisasi politik. Makanya pemahaman masyarakat seberapa tinggi, seberapa dalam terkait dengan demokrasi, terkait dengan pemilu dan dinamikanya, itu sangat tergantung pada sejauh mana sosialisasi politik itu aktif, pesannya sampai kepada masyarakat. Yang kedua, menurut Ramlan Subakti, salah satu ilmuwan politik dari Indonesia, ya, sosialisasi politik merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik anggota masyarakat. Gak jauh beda ya dengan definisi Gabriel Almond. Jadi pembentukan sikap-sikap, ya, sikap masyarakat, respon masyarakat terkait dengan kebijakan pemerintah, respon masyarakat terkait dengan pelaksanaan demokrasi seperti apa. Nah, ini juga sangat tergantung dari sosialisasi politik. Nah, ketiga, ya, dari Profesor Marian Butiarjo, salah satu ilmuwan politik Indonesia yang populis dan fenomenal karena bukunya di beberapa sampai sekarang masih ada ya di Gramedia. Nah,
Sosialisasi politik menurut Profesor Miriam Budiarjo adalah suatu proses yang mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. Ya, fenomena politik itu kan sangat dinamis ya, sangat berubah-ubah sehingga kemudian itu sikap dan orientasi masyarakat itu ya sangat tergantung terhadap sosialisasi politik. Ia adalah bagian dari proses yang menentukan sikap politik seseorang, misalnya mengenai nasionalisme. Sejauh mana pemahaman nasionalisme yang dimiliki oleh masyarakat, mengenai kelas sosial, mengenai suku bangsa, mengenai ideologi, hak dan kewajiban. Apakah masyarakat sudah memahami betul apa hak masyarakat dan kewajiban masyarakat? Konteks dalam demokrasi. Jadi ini menjadi pemahaman secara kognitif, afektif, kemudian mengarah pada psikomotorik. Nah, apa sebetulnya tujuan dari sosialisasi politik? Tujuan dari sosialisasi politik itu apa? Untuk menumbuh kembangkan serta menguatkan sikap politik di kalangan masyarakat ya secara umum, secara menyeluruh, atau bagian-bagian dari penduduk untuk melatih masyarakat ya untuk menjalankan peranan-peranan politik, administratif, yudisial tertentu. Nah, itu tujuan daripada sosialisasi politik. Bagaimana masyarakat itu berperan dalam konteks demokrasi? Bagaimana ketika pemilu, pilkada yang dilakukan secara rutin 5 tahun sekali, ya, pilkada 5 tahun sekali, kemudian pemilu 5 tahun sekali, baik itu pileg maupun pilpres. Bagaimana masyarakat itu berperan? Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat? Karena apa? Tingkat partisipasi masyarakat akan berdampak kepada political performance, akan berdampak pada kualitas demokrasi, ya, kemudian juga akan berdampak pada legitimasi sah pemerintahan, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya tahapan sosialisasi politik, ya. Yang pertama ada tahapan-tahapannya. Pertama, pengenalan nilai dan pola tingkah laku politik. Misalnya nilai-nilai demokrasi. Demokrasi itu sangat menghargai hak asasi manusia. Demokrasi itu memiliki keberagaman. Demokrasi itu harus memiliki kedewasaan politik dan sebagainya. Itu ditanamkan nilai-nilai, ya, ditanamkan nilai-nilai kepada masyarakat. Yang kedua, melakukan seleksi dan pemantapan nilai dan pola tingkah laku politik. Ya, ada selektivitas dan di situ demokrasi, misalnya soal proses kaderisasi politik ya, itu ada seleksi-seleksi yang kemudian seleksi itu bisa menentukan arah masa depan bangsa. Karena kalau kita baca partai politik itu adalah rumah dan rahim para pemimpin bangsa masa kini maupun masa yang akan datang. Tentu ada seleksi dan pola tingkah laku politik yang perlu diketahui oleh masyarakat. Yang ketiga, institusionalisasi ya atau pelembagaan nilai dan pola tingkah laku politik ya. Makanya dalam demokrasi itu ada tahapannya juga, ada transisi demokrasi, kemudian ada konsolidasi demokrasi, kemudian ada pelembagaan pemilu. Kalau transisi demokrasi itu ya biasanya karena migrasi dari rezim sebelumnya ke rezim baru yang lebih desentralistik biasanya. Nah, itu tentu memiliki pola tingkah laku yang misalnya ramai, crowded dan sebagainya. Tapi itu wajar sebetulnya dalam transisi demokrasi. Nah, kemudian migrasi pada konsolidasi demokrasi. Demokrasi yang terkonsolidasi baru kemudian masuk ke pelembagaan pemilu. Jadi sudah masuk ke pelembagaan pemilu tentu masyarakat sudah melek media, melek politik, sudah mengetahui demokrasi dan pelaksanaannya seperti apa secara lebih dewasa. Nah, selanjutnya ada metode sosialisasi. Ya, yang pertama imitasi. Jadi sosialisasi itu bisa menggunakan model atau metode peniruan. Ya, misalnya keteladanan. Ya, misalnya seperti anak kecil dia melakukan sesuatu itu biasanya meniru orang dewasa. Orang dewasa itu mungkin ayah ibunya, kakaknya, atau orang-orang sekitarnya. Bisa melalui imitasi, dan imitasi itu mudah sekali. Oleh karena itu, misalnya pemerintah, ya, perilaku pemerintah, perilaku para pejabat publik yang baik, yang etis, itu sebetulnya menjadi bagian dari sosialisasi politik juga. Dan ditiru oleh masyarakat. Sebaliknya, ketika pemerintah, pejabat
melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang, itu juga akan berdampak kepada apatisme publik atau apatisme masyarakat. Yang kedua, instruksi, ya, metode instruksi. Kalau metode instruksi itu ya sifatnya instruktif, jadi sifatnya dari atas ke bawah, top down. Nah, ini juga bisa menjadi model sosialisasi. Yang ketiga, motivasi, biasanya menggunakan komunikasi persuasif, ya. Komunikasi persuasif itu berbasiskan data dan fakta. Jadi motivasi bagaimana masyarakat itu bisa memiliki pemahaman dan pengetahuan mengenai demokrasi secara mendalam, ya. Nah, itu metode sosialisasi, bisa imitasi, bisa instruksi, bisa menggunakan motivasi. Nah, ini yang tidak kalah penting adalah sarana atau media sosialisasi politik. Di mana sih belajar politik masyarakat itu? Jadi masyarakat belajar politik itu melalui sarana apa? Ya. Yang pertama, masyarakat belajar politik melalui sarana keluarga. Keluarga ini menjadi ruang atau tempat sosialisasi yang sangat penting. Misalnya sedang makan bersama, ya, makan malam, ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik dan sebagainya. Kemudian di sela-sela makan itu membicarakan pilkada, membicarakan pemilu, membicarakan demokrasi, membicarakan isu-isu kekinian. Itu bagian dari sosialisasi politik di ranah keluarga. Ya, di ranah keluarga. Apakah Anda mendapatkan sosialisasi politik di ranah keluarga? Nah, tentu saja setiap keluarga itu memiliki perbedaan, ya. Ada yang mendapatkan secara penuh, ada yang mendapatkan hal itu biasa-biasa saja, atau bahkan ada orang yang tidak mendapatkan sama sekali. Ya, mungkin kesibukan dan sebagainya, jarang ketemu, sehingga tidak mendapatkan sosialisasi politik di ranah keluarga. Yang kedua adalah kampus. Kampus atau sekolah itu menjadi sarana sosialisasi politik. Misalnya apa? Misalnya ketika Anda menjadi mahasiswa, kemudian menerima mata kuliah pengantar ilmu politik, komunikasi politik, mata kuliah wajib nasional, kewarganegaraan, mata kuliah Pancasila, itu menjadi bagian dari sosialisasi politik secara sistematis dan terstruktur. Karena apa? Ada kurikulum, ada rencana pembelajaran semester RPS yang sudah disiapkan oleh dosen, dan kemudian menambah wawasan, pengetahuan, bahkan juga pengalaman bagi mahasiswa mengetahui demokrasi, pemilu, politik, dan variannya. Seperti itu. Jadi sekolah, kampus ini bisa menjadi sarana sosialisasi politik masyarakat, terutama siswa dan mahasiswa, ya, melalui mata kuliah, melalui proses pembelajaran yang ada di dalamnya. Yang ketiga, media massa. Nah, ini tidak dilakukan lagi. Karena apa? Ya, kita mendapatkan informasi-informasi politik itu melalui media massa. Kita menonton berita di televisi, ya. Kita membaca informasi di koran-koran, ya. Bahkan sekarang yang masif itu sosial media di ruang digital. Anak-anak muda, kelompok generasi Z dan generasi milenial itu kan lebih akrab dengan sosial media. Mereka mendapatkan informasi, mendapatkan apapun itu, termasuk informasi politik, calon-calon, caleg dan sebagainya, itu bisa melalui sosial media. Jadi media massa dan sosial media itu menjadi sarana sosialisasi politik. Itu yang ketiga. Yang keempat, peer group. Apa itu peer group? Peer group itu adalah kelompok sepermainan. Pasti Anda itu punya geng, ya, geng permainan, bukan geng secara negatif, ya. Punya kelompok, satu kelompok misalnya 5 sampai 10 orang. Biasanya ngumpul mungkin di kafe-kafe, mungkin di basement, kemudian membicarakan sesuatu. Menjelang pilkada, pasti dia itu sharing, berbagi satu sama lain, milih partai apa, milih calon yang mana dan sebagainya. Biasanya dalam peer group itu ada leadernya, ya, meskipun secara tidak formal, tapi mereka yang bisa mempengaruhi teman-teman sepermainan lainnya, itulah leadernya. Leadernya itu biasanya lebih banyak bicara dan lebih banyak pengetahuan. Nah, peer group ini juga menjadi sarana sosialisasi politik, ya.
Selanjutnya partai politik. Kalau partai politik dan undang-undang memang bagian dari tugasnya. Salah satunya adalah menyelenggarakan sosialisasi politik kepada masyarakat. Karena tingkat political literasi masyarakat, the political empowerment dari masyarakat, itu ya tanggung jawab dari partai politik sebagai institusi politik dalam sistem demokrasi. Nah, ketika ada politisi turun ke lapangan, politisi memberikan ceramah atau sosialisasi di masyarakat, itu juga menjadi bagian dari sosialisasi politik. Termasuk ketika politisi itu kampanye atau politisi itu menggunakan media, baik itu media mainstream maupun media sosial, itu juga bagian dari sarana sosialisasi politik. Itu yang kelima. Yang keenam, ya, melalui kontak-kontak langsung, ya, kontak-kontak politik langsung. Misalnya melalui seminar, ya, melalui diskusi, dialog, itu juga bisa menjadi sosialisasi politik. Kita tidak tahu misalnya Anda suatu saat ketemu langsung dengan politisi, ketemu langsung dengan teman, ya, ketemu langsung dengan orang tidak kenal, kemudian tiba-tiba membicarakan politik, membicarakan pemilu, itu juga bisa menjadi sosialisasi politik. Yang terakhir adalah pemerintah. Nah, karena pemerintah itu punya kewajiban atau tugas menyelenggarakan sosialisasi politik sehingga rakyatnya menjadi cerdas, ya. Rakyatnya menjadi melek politik. Rakyatnya mengetahui demokrasi. Tentu ini menjadi proses yang berjenjang, ya, sehingga masyarakat pun juga tidak pragmatis, ya. Semakin banyak sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, maka semakin baik gitu. Dari sarana-sarana sosialisasi politik ini tentu ada yang lebih dominan, ya, dominan yang mana, ya, atau yang kurang yang mana. Misalnya di antara kalian, saya lebih banyak sosialisasi politik bersumber dari sekolah, kampus, melalui dosen-dosen, melalui buku-buku bacaan misalnya. Bisa jadi seperti itu. Atau saya lebih banyak mendapatkan sosialisasi politik dari keluarga. Karena misalnya ayah saya itu guru, akademisi, atau bahkan politisi. Sehingga sering diskusi di ruang keluarga atau ketika makan misalnya. Bisa jadi. Atau saya mendapatkan lebih dominan sosialisasi politik melalui peer group, teman sebaya. Karena sering diskusi, ya, kemudian sering berbagi satu sama lain pengetahuan, informasi-informasi politik. Itu bisa saja terjadi. Jadi setiap orang itu berbeda-beda, ya. Dia mendapatkan sumber atau sarana sosialisasi politik yang mana itu akan memberikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Saya pikir demikian materi sosialisasi politik dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini sumber rujukannya, dan kita tetap semangat, ya. Kita tetap menjaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.